Saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali beribadah kepada-Nya. Mari saudara, kita akan awali dengan satu pujian. Engkaulah kekuatanku, Yesus domba Allah. Kasih untuk waktu yang diberikan pagi ini. Kami boleh datang tempat untuk memuji Engkau Tuhan. Layanan bagi kami Tuhan, untuk kami
memulai pada pagi ini Tuhan. Pimpinlah bagi kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, agar apa yang menjadi firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Ya, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Dia anak domba Allah yang sudah mati di salib untuk kita semua. Oleh darah anak domba. Haleluya Yesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba yang diam, sekarang tiba keselamatan dan kuasa, kepintahan Allah kita, kuasanya yang digunakannya, karena kayu lemparkannya pada terdakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji Tuhan, saudara. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Lagu selanjutnya kita akan naikkan pujian Tuhan Maha Besar. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan kegoyakan, katakan kegalakan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa menundukkanlah namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus Tuhan di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan kegoyakan, katakan kegalakan, yang hidup dan berkuasa.
wajah baru ya. Bapaknya Lisa. Puji Tuhan, selamat datang. Boleh kenalan? Oh, boleh sini kok. Ayo kak, boleh silakan kak. Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya baru sama kerja ini. Biasa di Kopo, tapi ya sama. Semua gereja juga sama ya, Ibu ya. Jadi terima kasih pagi hari ini kami bisa datang beribadah. Tetap gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya kira nggak bisa banyak-banyak, pernah ke depan soalnya. Ya, terima kasih ya Pak, Ibu. Puji Tuhan, selamat datang. Minggu depan ditunggu lagi kedatangannya. Puji Tuhan, saudara, kita akan jalankan persembahan Putri Sukacita Surga. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan menerima sukacita surga. Haleluya, Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, cinta badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, baguskan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita surga nyata penuh hidup. Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan melihat semangat kita semuanya. Tuhan senang ya. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, tadi pagi ketika saya mempersiapkan diri, saya buka HP, ternyata di YouTube saya menemukan ayat yang sangat pas. Saudara, mungkin ayat ini biasa-biasa aja. Kalau kita tidak ada masalah, biasa lah. Bapak Gembala juga sering membaca ayat ini. Tapi bagi saya yang sedang ada masalah, ayat ini begitu pas, dahsyat, saudara. Mari saudara kita buka ya. Satu ayat, mudah-mudahan ini juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolongmu. Aku akan memegang engkau
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Saudara, saya nggak nyangka Tuhan pagi-pagi sudah memberikan kekuatan pada saya. Yesaya ini akan saya ingat terus. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saudara, apapun yang menjadi masalah kita, yakin Tuhan memegang kita. Seperti anak kecil kalau jatuh ditolongin oleh orang tua, dipegang tangannya. Rasanya gimana? Aman sekali, saudara. Walaupun mungkin di tengah jalanan ada kerikil, ada badai, tapi kalau kita digandeng, dipegang oleh tangan yang berkuasa, tangan Tuhan Yesus, kita akan aman, saudara. Mari saudara, kita akan angkat pujian. Yesus pegang tanganku. Mari kita berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama hidup karena anugerah-Mu. Amin. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satuku dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalan pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang tangan. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus pegang erat tangan dengan sungguh-sungguh, saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Yesus, pegang tangan kami Tuhan dalam menghadapi hidup kami ini Tuhan. Kami butuh kekuatan dari-Mu Tuhan. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tanam padamu di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama, Engkau alasan, Engkau alasan samaku hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau mengizinkan kami untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak tahu jalan yang hari esok Tuhan, tapi kami percaya, yakin Tuhan, Engkau memegang erat tangan kami Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi, kami teguh Tuhan, karena Engkau menyertai kami Tuhan. Seberapa sidang jemaat yang hadir Tuhan, kami mungkin masalah kami berbeda, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu terbuka dan siap menolong kami. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan, boleh menjadi jalan keluar bagi kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami semuanya Tuhan, dosa dan kesalahan kami, segala kekurangan kami Kau ampuni Tuhan. Dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di minggu pertama bulan November. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Bulan Oktober sudah kita lewati. Percaya bahwa tangan Tuhan yang sama yang sudah menuntun membawa kita masuk di bulan ini, tangan itu juga yang akan menolong dalam kehidupan kita. Apapun persoalan masalah kita, percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu dan terus akan menyertai dalam kehidupan kita. Menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Perempuan dalam firman Tuhan menuju kepada gereja, menuju kepada saudara dan saya. Hidup kita ini cuma sebentar. Mari pakai untuk melayani Tuhan. Seberapa bisa, seberapa mungkin, kalau kita masih sehat, ya, mari kita pakai untuk beribadah. Kita layani Tuhan dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saya lihat-lihat sampai di belakang tembok ini, di balik tembok ini, apa ada Ibu Lili Amelia? Ternyata adanya Ibu Lulu. Saudara, Ibu Lili Amelia, kalau dia kakinya kuat, dia akan ibadah, saudara. Pernah satu kali kami besuk, dia bilang, tuh, nggak digoyangin sendiri. Pendeta, dia goyang-goyang sendiri. Saya bilang, ya, gerak-gerak sendiri, ada yang gerak-gerakin. Saya udah bilang sama Ibu Gembala, kalau ada berkat pengen beliin kursi roda supaya didorong, dijemput, bolak-balik. Ya. Cuma di sini ada banyak perempuan, di pastori, suruh mereka jemputin Ibu Lili Amelia. Ya. Pengennya begitu. Ya. Saudara, tadi saya katakan, ya, firman Tuhan mendahului kehidupan kita pagi hari ini, di mana ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Salah satunya dikatakan bernama Maria Magdalena. Di kalangan orang Yahudi, nama Maria itu nama yang sangat umum, karena kebanyakan wanita di sana memiliki nama Maria. Jadi untuk membedakan, dia memakai nama tambahan di belakangnya. Ya. Khusus nama Maria Magdalena ini, ya, untuk membedakannya dengan nama Maria lain, kemungkinan diambil dari kota asalnya, yaitu Magdala. Jadilah dia namanya Maria Magdalena. Dan ayat yang kedua dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, hari ini, pagi ini, saudara, kita akan belajar kehidupan dari Maria Magdalena ini. Perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia ada di situ. Dia layani itu. Dia ikut dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini sekali lagi kita akan belajar dari Maria Magdalena tentang pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama,
Pelajaran yang kita ambil dari kehidupan Maria Magdalena adalah seorang yang menyadari akan kasih karunia Tuhan. Ya. Seorang yang menyadari akan kasih karunia Tuhan. Ayat kedua tadi katakan begini, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saya suka nonton di televisi, saudara. Televisi, ya, ada berapa kali di sekolah, di kantor ada yang kesurupan massal. Ya. Bayangkan saudara, satu setan aja, nggak tahu saya bagaimana. Ini firman Tuhan katakan berapa? 7 setan. Nggak tahu bagaimana rasanya. Satu setan aja masuk manusia aja, ngeri, masuk dan pelajar apa sudah, ngeri sekali. Ini bayangkan 7 kuasa kegelapan masuk dalam pribadi satu orang. Bandingkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Di sana ada yang saya baca saudara. Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Saya tanya sama ensiklopedia, dia berkata begini. Kata Legion itu kata satu divisi dari tentara Roma. Berjumlah menurut teori 6.000 orang. Satu orang masuk 7 setan aja udah nggak tahu bagaimana. Ini dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 30, 6.000. Ada penjelasannya. Saya baca saudara ya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, yaitu Legion, berjumlah 6.000 orang. Dan sesudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ya. Saya loncat ayat yang ke-29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering orang itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dihalau oleh setan-setan ke tempat-tempat yang sunyi. Ini 6.000. Kita kembali kepada Maria Magdalena. Dikatakan firman Tuhan katakan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria sadar. Dia katakan menyadari akan kasih karunia Allah. Menyadari pertolongan Tuhan yang dialami dalam kehidupannya. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara pernah dibebaskan dari Tuhan. Dibebaskan dari masalah, dibebaskan dari judi, dari mabuk, dari apapun saudara. Disembuhkan. Pertanyaannya, ada nggak saudara ucapan syukur saudara kepada Tuhan? Ada nggak saudara kembalikan terima kasih saudara kepada Tuhan? Tadi malam saya angkat firman Tuhan di pemuda remaja ya, dalam Injil 1 Korintus pasal 11 ayat 26 ya, dan seterusnya. Itu tentang ketika Yesus mengajak membawa murid-murid untuk perjamuan terakhir. Setelah Yesus mengangkat roti, dia katakan begini,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Untuk ingat. Jadi ketika nanti sebentar kita akan menghadapi perjamuan Tuhan. Saudara-saudara pegang roti dan air anggur. Tuhan bilang, ingat. Ingat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Maria Magdalena tahu berterima kasih, menyadari akan kasih karunia Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya, menyadari bahwa dia sudah dibebaskan dari 7 kuasa jahat. Tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Maria Magdalena sadar bahwa kehidupannya, kesembuhan yang dialami semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya bilang tadi malam kepada anak pemuda remaja, bersyukur kalian masih punya orang tua, masih sehat, masih baik, masih bisa bekerja, berusaha. Ya. Bayangkan, ya, kalian masih bisa pegang HP satu orang satu. Kalau anaknya 5, kebayang aja orang tua ngototnya bagaimana beliin HP. Di sini siapa yang anaknya paling banyak ya? Pak Rudi. Ibu Lulu belum lah. Tapi saya percaya Pak Rudi udah beliin anaknya tiga ini anaknya HP. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang pernah mengalami mujizat, pertolongan, kuasa Tuhan, ya. Namun tidak semua menyadari bahwa hal tersebut sebagai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Hari Sabtu kemarin saya melayani di Kebon Waru, saudara. Bukan kemarin, minggu yang lalu. Ada orang bersaksi begini, saudara, dia berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya baru pertama kali masuk di sini. Semua ketawa. Saya masuk karena narkoba. Terima kasih. Semua ketawa. Dan pertanyaannya begini, ada orang ketawa. Puji Tuhan, saya baru pertama kali masuk di tempat ini. Saya pengen mencerna kata-katanya dia. Tapi dia dengan lantang, dia bicara, dia katakan, puji Tuhan, saya baru pertama kali masuk tempat ini karena narkoba. Saya mencerna, tapi orang ini diam aja. Saya mau dekati dia, mau tanya bagaimana, berapa lama. Tapi dia tegaskan begini, saudara. Nanti ini dipotong. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya baru pertama kali masuk di tempat ini karena narkoba. Dan saya orang Medan. Apa hubungannya lagi? Saudara, hidup kita ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Masuk firman Tuhan dikatakan, diulang-ulang oleh pemandu pujian tadi. Engkau alasan selama ku hidup. Alasan kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Sering kali saya katakan, kita patut bersyukur kita sudah lewati COVID, saudara. Lewat dengan kesehatan dan baik, saudara. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang dipanggil Tuhan karena COVID. Kalau saudara bisa ada sampai saat ini, itu karena karunia kasih Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Sadari bahwa kita ini boleh ada, kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sadari kita boleh ada cuma karena kasih karunia Tuhan. Jangan lupa kita dari mana, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya katakan kita belajar dari Roma pasal ke-8 ayat 26. Kita nggak tahu apa-apa.
ketika kita berlutut di bawah kaki Tuhan, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Kita berkata, saya tidak tahu apa-apa. Di situ Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Pada saat kita boleh mengangkat tangan, menyadari keterbatasan kita, di situ saya percaya pembelaan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Maria Magdalena disembuhkan, dilepaskan dari kuasa jahat. Dia tahu mengucap syukur. Dia tahu, dia sadari semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, Maria Magdalena seorang yang aktif. Bukan diem aja saja, tapi aktif. Ketika dia sadar, ini saya hidup karena kasih karunia. Dia aktif. Dia sadar, dia pakai kehidupannya untuk mengiringi Tuhan. Saya baca lagi saudara, kita kembali lagi ayatnya. Ayat yang ketiga dikatakan paling terakhir, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Maria Magdalena bersama ibu Yohana, istri Kusa, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain yang tidak disebutkan, mereka melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan Tuhan. Mereka aktif di mana Yesus pergi, di mana Yesus berada, mereka aktif dan ikut dalam pelayanan. Kalau zaman sekarang disebut donaturnya Tuhan, karena mereka layani dengan kekayaan mereka. Wah, Pak, saya nggak punya apa-apa. Saya mau kasih apa? Saudara, pelayanan bukan hanya dengan uang, tapi juga perlu daya. Perlu orangnya juga terlibat. Kita nggak bisa memberi, kita beri waktu kita. Kita dukung, kita support dalam doa. Saya lihat di Instagram, di sepupunya Ibu Gembala, dia katakan begini, hadir di Natal pertama. Dia bilang nih orang Manado benar-benar ini. Ya, tanggal 29 kemarin di daerah Tomongan sudah ada yang ngelayan Natal. Saya hadir di Natal pertama di tahun 2023. Senang sangat saya. Di Manado tuh dulu-duluan. Karena apa? Kalau bentrok, udah sudah. Pilih-pilih siapa di gereja mana, akan di mana saja. Makanya orang mendahului kalau di Manado. Aktif saudara. Dia datang. Ingin hadir dalam Natal pertama. Ketika saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Ketika Bapak Gembala katakan, kita mau ngadain acara. Ya. Ada yang mau terlibat dalam apa? Saya mau terlibat dalam doa. Saya akan berdoa buat acara kegiatan kita. Oke. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi sih? Jadi bukan saja kita bisa memberi dengan uang kita. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, beri waktu kita. Kita berdoa untuk kegiatan kita. Untuk acara kita. Mari saudara, kita yang sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami dan melihat mujizat Tuhan, kita belajar seperti Maria Magdalena. Selain dia tahu, menyadari kasih karunia Tuhan, dia juga seorang yang aktif. Aktif dengan apa yang dia miliki, dia mau bantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemana Yesus pergi dalam pelayanannya? Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan lain ikut dalam pelayanan. Ikut support dalam pelayanan dengan apa yang mereka miliki. Di sini dikatakan dengan kekayaan mereka. Saya dipercayakan saudara di persekutuan persaudaraan namanya. Pak Sungkono kenal orang yang ada di dalam persekutuan persaudaraan. Satu pengurus dia kenal.
Setiap ada pelayanan ke rutan-rutan di Bandung, ya, bahkan di Cirebon, yang ada di dalam grup itu support. Dikasih tahu pengurus, kita akan melayani di tempat ini, minggu ini di tempat ini. Mereka support saudara. Kok maaf ya, kok saya cuma bisa bantu begini. Bukan soal nilai. Kita mau memberi bukan untuk pelayan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bayangkan saudara, mereka baru keluar penjara, dapat uang dari mana? Ada yang ngamen, perusahaan kasih saudara, dia beri. Dia ingin beri yang terbaik. Ya. Jadi kita bisa memberkati orang-orang yang di dalam rutan saudara, penjara-penjara yang ada di Bandung ini. Mereka nikmati pemberian. Maria Magdalena aktif dalam pelayanannya Tuhan. Pelayanannya di mana Yesus pergi bersama murid-muridnya. Maria dan perempuan-perempuan lain ikut pelayanan, aktif dalam pelayanan. Saudara, pelayanan di tempat ini butuh saudara. Entah itu terima tamu. Dulu yang biasanya berdiri di depan situ namanya Pak David almarhum. Kalau ketemu Pak Rudi, paling keras ketawanya kalau berdua ketemu. Sebelum ibadah dimulai dia sudah hadir saudara. Ya, buka pintu, dia tungguin di pintu, dia lihat-lihat, kadang keluar. Sudah lihat, aduh, ini kurang 15 menit, di mana nih jemaat ini? Tuhan Yesus sudah nunggu di gereja, mereka mana ini? Kita saudara. Dia selalu mengumpul begitu. Ada yang bawa persembahan, ada yang aktif dalam singer, leader, pakai saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Karena hidup kita ini cuma sebentar. Mari pakai aktif kita dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Maria adalah seorang yang setia dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saudara, saya nggak akan buka banyak ayat karena kita ada perjamuan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Yang ketiga, Maria Magdalena adalah seorang yang setia mengiringi Yesus. Pada hari pertama minggu itu, ini ketika Yesus bangkit. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, Maria Magdalena, dia sadar, dia sudah disembuhkan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. 7 setan merasuk dalam kehidupan. Dia sadar itu karena kasih Tuhan. Dan apa yang dia boleh lakukan, dia setia. Dia aktif dalam pelayanannya Tuhan. Yang kedua, dia setia mengiring Yesus. Ayat-ayat lain, tadi saya katakan saya nggak akan buka ayat yang banyak. Dari Lukas pasal 8, mulai dia disembuhkan, mulai dia dilepaskan dari kuasa kegelapan, dia mengiring tuh, dia setia pelayanan. Sampai saudara ketika Yesus ditangkap, dia ada di situ. Ketika Yesus diadili, Maria Magdalena ada di situ. Bayangkan dengan murid-murid Yesus yang lainnya, yang berjumlah 12 orang. Kemana mereka? Firman Tuhan katakan mereka lari kabur. Mereka lari kabur. Bahkan ada murid Yesus sampai dia berkata, saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu siapa dia. Sampai bilang begitu saudara. Maria Magdalena ada di situ. Dia tetap setia mengiring Yesus. Dia tetap ada. Ketika dia disembuhkan sampai Yesus disalibkan, bahkan sampai Yesus bangkit, dia ada di situ saudara.
Saudara, jangan terlalu fokus dengan kehidupan ini dalam mencari untuk kebutuhan saudara. Saya nggak salahkan saudara bekerja, berusaha, enggak. Tapi mari beri waktu untuk Tuhan juga. Pakai untuk Tuhan juga. Kita bisa nggak setia? Walaupun ada gorok di leher kita, kita tetap kata, saya cinta Yesus. Saya tetap setia kepada Yesus. Wah, boro-boro golok saudara. Ada masalah, aduh Tuhan, kenapa nih Tuhan? Mana pertolonganmu? Mana mujizatmu? Kita mulai marah, kita mulai kesel, ngadap pergi ibadah, ngadap berdoa. Jangankan golok saudara, lagi ada kesusahan, masih gak setia mengiring Tuhan? Masih gak kita percaya? Tadi pujian-pujian tadi itu luar biasa ya. Yesus itu luar biasa dikatakan. Ada banyak kata-kata katakan luar biasa pertolongan Tuhan ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saudara, Maria Magdalena orang yang setia. Mulai bukan saja dia disembuhkan, dia dia aktif terus, saudara. Dia aktif kemana Yesus pergi, dia aktif pergi, saudara. Dia bantu apa yang dia bisa lakukan, dia kerjakan, saudara. Masalahnya dia perempuan, kalau dia laki-laki, saudara, dia pasti sudah ambil bagian dalam pelayanan. Karena zaman dulu perempuan itu ada yang di belakang. Ngapain saudara? Masak. Apa yang dia bikin, dia bisa masak, dia masak. Kedua, dia setia, dia aktif, tuh saudara, dia aktif dalam pelayanan. Saya diberitahu sama ibu gembala, ada yang anak orang tua dari Tamborin, senang anaknya ikut Tamborin. Karena dulu cita-citanya pengen Tamborin tapi nggak kesampaian. Jadi ketika anaknya Tamborin, dia senang sekali, dia bahagia. Bapak ibu saudara, yang ketiga, Maria Magdalena adalah seorang yang setia mengiring Tuhan. Sampai ditangkap, sampai disalibkan, Maria Magdalena ada di sana. Bahkan ayat 20 dari Injil Yohanes pasal 20 ini katakan ayat pertama, pagi-pagi benar, dengan hati yang hancur, dengan hati yang nggak bisa dikatakan. Dia datang kepada orang yang sudah sembuhkan dia. Dia datang kepada orang yang sudah selamatkan dia. Dikubur, dia datang, dia bawa katakan satu tanda mata yang dia bisa kerjakan, lakukan. Tapi lihat, yang dia lihat bukan kematian, tapi satu kebangkitan yang luar biasa. Orang yang setia mengiring Tuhan, dia akan alami kebangkitan yang luar biasa. Dia akan melihat sesuatu yang luar biasa yang tidak akan pernah orang dapati. Bayangkan saudara, ketika dia datang, firman Tuhan katakan dia lagi, goanya sudah kebuka, batunya sudah terguling. Dia beritahu kepada murid-murid, batunya terguling. Bohong, nggak ada, nggak percaya. Mereka ketakutan, murid-murid yang lain. Maria balik lagi, dia datang lagi ke kubur itu. Dia mau cari tahu di mana mayatnya Yesus. Sampai firman Tuhan katakan dia ketemu seorang yang dia kira tukang taman. Dia bilang, Pak, kalau Bapak tahu di mana mayat orang yang saya kasihi, beritahu saya. Tolong saya. Supaya saya bawa lagi dia. Hari Sabtu siang, saya sama Ibu Gembala nonton acara di YouTube saudara tentang penguburan orang Toraja. Ternyata ada tingkat-tingkatannya saudara. Tingkatan yang paling atas itu harus korbankan sapi berjumlah 12, 24 bahkan sampai lebih.
Bahkan ada stigma yang katakan orang Toraja itu bekerja setengah mati untuk bayar perkuburan mereka, acara adat mereka yang bisa bermiliar-miliar harganya. Sudah nonton sudah berdua, ada kami nonton itu, ada seorang ibu bangsawan punya derajat bangsawan, dikubur dia kesana kemari, dimasukin di gua saudara paling atas. Kembali kepada Maria Magdalena, sudah panjang ke sana sudah. Maria Magdalena memberikan teladan bagaimana mengungkapkan cintanya dia kepada Yesus. Dia bukan menyadari, dia bukan saja aktif, dia bukan saja setia, tapi dia menunjukkan kecintaannya kepada Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Ada yang tahu? Lagu lama sih. Aku mengasihi Engkau. Benar gak? Saya aja berhenti saudara. Yang lanjutin, benar gak saudara? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada masalah, ada problem, nyalain Tuhan. Sakit, aduh Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melakukan ini. Kenapa saya alami sakit begini? Saya kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begini? Loh. Adanya kita tahu mengucap syukur. Apapun yang kita alami, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maria Magdalena, bukan saja dia menyadari apa yang dia rasakan, dia tunjukkan dengan keaktifannya, dia tunjukkan dengan kesetiaannya mengiring Tuhan, dia tunjukkan dengan kecintaannya kepada Tuhan. Saudara, tanggal 5 November 2023, aduh sebentar lagi kita mau akhiri tahun 2023. Sebentar lagi sudah mau selesai. Satu yang mau saya katakan, mari kita yang sudah mengalami begitu banyak pembelaan, pertolongan, anugerah Tuhan. Saya percaya bulan November ini juga bulan yang kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita proaktif datang kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi aktif, kita boleh melayani Tuhan, mengiring Tuhan, tunjukkan kesetiaan kita, tunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat dan mengalami kebangkitan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Ada kata-kata yang saya dapat begini saudara. Mari kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dengan terlibat dalam pelayanan. Dan mari kita mengiring Tuhan dengan setia sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari persiapkan diri saudara untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari Bapak Ibu Saudara sudah kita berdiri. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
mau berkorban, kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, bersyukurlah. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia. ku sembah kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Saudara, lagu ini mau beritahu kita, coba tampilkan, bahwa kasih Allah itu sudah terbukti. Saudara dan saya sudah alami. Kita orang berdosa, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar, kita diangkat jadi anak-anak Tuhan. Mari tahu, sadari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari proaktif, lebih aktif lagi. Mari setia iring Tuhan. Tunjukkan kecintaanmu kepada Tuhan. Balas kebaikan Tuhan dengan apa yang kau bisa beri. Engkau yang bisa lakukan dengan apa yang kau punya dalam kehidupanmu. Lakukan, tunjukkan. Saya percaya engkau akan lihat kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Jangan lihat orang lain. Kalau engkau ingin lihat kebangkitan yang luar biasa dalam kehidupanmu, kebangkitan dalam ekonomimu, kebangkitan dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, mari lebih aktif lagi. Mari lebih setia lagi iring Tuhan. Mari tunjukkan cintamu kepada Tuhan. Mari buktikan bahwa engkau benar-benar telah melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Pelayan perjamuan Pak Sukono boleh tampil ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukur.
Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman itu di dalam setiap hati kami, agar kami bukan saja mendengar, bukan saja hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, beri kami kemampuan itu. Roh Kudus, berikan kami kesanggupan untuk tetap ada di jalur kebenaran firman Tuhan. Meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Mari Tuhan, bawa hati kami, bawa hidup kami, bawa pola pikir kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami, agar perjamuan yang kami lakukan, makan sehidangan dengan Tuhan, itu bisa mempengaruhi kehidupan kami. Itu benar-benar kami diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Urapi kami semua Tuhan Yesus, agar kami tetap merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ruangan ini dan di setiap ruang hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan naikkan duduk. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sembah kau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau
sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan, walaupun sudah didoakan, ada lebih baik lagi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, minta kelayakan, minta pengampunan kalau ada kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, hati, pikiran, perbuatan kita yang tidak baik, kita minta ampun kepada Tuhan. Agar ketika kita makan, minum, kita sudah dapat kelayakan dari Tuhan. Kita sudah dapat pengampunan dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan kepadamu. Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang setia kepada kami, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan. Kami terima berkat perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami dipuaskan, dikenyangkan oleh Tuhan. Kami beri dapat kekuatan yang baru untuk melangkah di bulan November ini. Dengan iman kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong, memampukan kami. Dengan iman kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan memampukan kami untuk melewati hari, minggu, bahkan kami bisa lewati bulan ini
melihat berkat Tuhan yang luar biasa terjadi melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami yang sudah mengerti tahu akan perpuluhan, balas sesuai janji berkat firman Tuhan. Mereka yang tahu mengembalikan milik Tuhan, mereka juga yang akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami, berkati setiap persembahan yang kami bawa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil cawan dikumpulkan, kita naikkan pujian. Yesusku luar biasa. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Tadi pemandu pujian undang satu bapak untuk bersaksi, kenalan. Tadi saya nggak tahu namanya siapa bukan. Alian nggak ada namanya. Tadi soalnya nggak disebutin ya. Makanya saya bilang mentang-mentang udah kenal, kan dikenalin. Ya. Nama yang bisa dikenal aja. Alian. Puji Tuhan. Selamat datang beribadah bersama dengan kita di sini. Bapaknya Alisa bisa beribadah bersama kami. Ya, ibadah kedua kami di ibadah minggu yang akan datang bisa bersama lagi dengan beribadah tempat ini. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jangan bersedih hati kalau ibu-ibu pakai baju seragam. Bapak-bapak bisa pakai baju putih ya, untuk perayaan Natal kita nanti. Ya. Jadi pakai baju putih lah yang semua punya. Ya, dasinya nanti minta sama Pak Rudi. Nanti dibantu Pak Sungkono. Jadi nanti dasinya minta ukurannya sama Pak Rudi sama Pak Sungkono. Gitu kan. Itu saja ya. Karena nggak mungkin untuk beli semua pakai baju hijau ya. Saya kemarin sudah nitip sama Bendi. Udah beli belum Bendi? Alhamdulillah. Ya, yang ucap syukur ya. Jadi paling nggak pakai baju putih saja karena semua diharapkan bisa terlibat dalam kegiatan perayaan Natal kita. Yang saya mau ingatkan kembali tanggal 10 bulan Desember ya, di Mampiri Cafe. Jadi saudara, saya harap Bapak bisa pakai baju kemeja putih lah. Ya. Supaya bisa membedakan mana jemaat, mana tamu, dan semua hadir bisa dengan kemeja yang putih yang ada. Puji Tuhan. Itu saja. Setelah ibadah, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah baca di pengumuman gereja, setelah ibadah tunggu sebentar untuk latihan, ya, supaya lebih hafal lagi lagunya untuk perayaan Natal kita.
Sebenarnya kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kunaikan syukur kepada-Mu. Kunaikan Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tamatnya ibadah kami pagi ini, kami percaya Tuhan, kami semua dipuaskan, dikenyangkan dalam ibadah kami. Yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, ada upah yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini cuaca mulai turun hujan, doa hamba-Mu untuk jemaat Tuhan yang ada, beri mereka sehat Tuhan. Karena ketika mereka sehat, jasmani terlebih rohani mereka bisa bekerja, berusaha, keluar dari rumah mereka, pulang dengan berkas-berkas yang diberkati Tuhan, untuk memenuhi segala kebutuhan, keperluan, bahkan pribadi mereka. Oleh sebab itu beri kesehatan, kekuatan, agar anak-anak kami juga bisa sekolah, kuliah dengan baik Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan mereka terpenuhi dengan pekerjaan usaha kami yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami bisa pakai kesehatan kami untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa hadir, Engkau lawat, Engkau yang datang Tuhan, mengetuk hati mereka untuk bahwa mereka datang beribadah kepada Tuhan, tahu mengembalikan ucapan syukur karena Tuhan sudah tolong, sudah memberkati dalam kehidupan mereka. Apapun kondisi keadaan yang dihadapi oleh jemaat, kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan masalah kami. Tuhan, Engkau kuatkan setiap jemaat agar mereka tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebutuhan, keperluan perayaan Natal kami, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja sampai dewasa umum Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat agar bisa memberkati perayaan ketiga Natal ini. Kami percaya segala yang dibutuhkan Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan. Berkati jemaat Tuhan, kehidupan mereka semakin hari semakin baru, kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit, Ibu Lili Amelia, Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kekuatan kesehatan yang lebih baik agar bisa beribadah kembali, menyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, agar kami boleh percaya, yakin Engkau akan tolong Kenzo untuk boleh mengalami pembelaan pertolongan Tuhan secara luar biasa, bisa berkata-kata, beraktivitas dengan baik sesuai dengan keinginan dan kerinduan orang tua yang ada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kami semua akan diberkati Tuhan, mulai dari adik Ivana paling kecil sampai kami yang banyak umurnya, ditolong, diberkati oleh Tuhan dengan hal yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah. Dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.